Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan belajar salah satu tema di dalam statistika yaitu one way ANOVA. ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variance yang dibangun prinsip-prinsip dasarnya oleh R.A. Fisher. Nah, kegunaannya itu adalah untuk memeriksa apakah ada perbedaan di antara beberapa buah populasi dalam hal nilai rata-ratanya. One way analysis of variance itu merupakan perluasan dari pooled variance t-test for the difference between two means. Kita tahu bahwa di dalam uji T untuk memeriksa kesamaan dua rata-rata yang diperbandingkan hanyalah dua populasi. Nah, tetapi di dalam analysis of variance yang diperbandingkan itu lebih dari dua populasi. Nah, pertama kali diterapkan di bidang biologi dan pertanian oleh A.E. Fisher. Nah, sehingga nanti di dalam istilah-istilah yang digunakan ada kemiripan dengan bidang eksperimen pertanian atau biologi. Nah, contoh penerapannya misalnya kita bisa memeriksa apakah beberapa buah kantor cabang penjualan suatu produk memiliki rata-rata hasil penjualan yang sama atau tidak. Atau misalnya kita bisa membandingkan di antara beberapa pabrik yang memproduksi suatu barang, apakah sama atau tidak rata-rata persentase barang cacat yang dihasilkannya. Kemudian misalnya saja, apakah beberapa metode pelatihan yang berbeda yang diterapkan kepada pegawai baru memberikan hasil yang berbeda. Kemudian yang keempat, ini yang akan dijadikan contoh kasus di dalam kuliah ini adalah apakah ada perbedaan rata-rata penghasilan penduduk di antara Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi? Nah, tentunya di dalam setiap model statistika itu ada asumsi yang harus dipenuhi agar dapat digunakan. Nah, asumsi dalam ANOVA adalah ada tiga. Ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan syarat homoskadastisitas. Itu artinya adalah semua populasi yang diamati memiliki variansi yang sama atau simpangan baku yang sama. Kemudian juga yang kedua adalah setiap populasi yang diamati berdistribusi normal. Dan yang ketiga, setiap sampel yang digunakan merupakan sampel acak yang saling bebas. Tidak ada keterkaitan antar sampel. Nah, berikut ini adalah merupakan langkah-langkah umum penyelesaian masalah ANOVA. Ya. Yang pertama adalah pernyataan mengenai hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis tandingan. Nah, di dalam hipotesis nol dinyatakan bahwa semua populasi memiliki rata-rata yang sama. Ya. Disimbolkan dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai dengan mu k. Di sini diandaikan ada buah k, buah populasi yang diamati. Ya. Dalam bahasa ANOVA dikatakan bahwa yang diamati adalah k buah treatment. Jadi di sini ada istilah treatment atau perlakuan. Ya. Nah, memang ini meminjam istilah dari bidang eksperimen, ya. Sebagaimana yang ada dalam sejarah ANOVA, pertama kali digunakan di dalam eksperimen di bidang biologi dan pertanian. Jadi di sini ada istilah treatment. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa di dalam suatu ANOVA dilibatkan K buah treatment, itu maksudnya adalah terdapat K buah populasi yang diperbandingkan rata-ratanya. Nah,
Hipotesis tandingannya adalah di antara rata-rata tersebut, ada buah rata-rata, itu ada yang berbeda nilai. Ya. Tapi di sini memang tidak dinyatakan mana yang berbeda nilai. Ya. Jadi dalam hipotesis tandingannya itu adalah di antara buah rata-rata populasi tersebut ada yang berbeda nilai. Perlu ditekankan dengan tegas bahwa eh, H1 ini bukannya semua rata-rata berbeda nilai. Ya. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa semua nilai rata-ratanya berbeda. Ya. Bukan itu. Ya. Tapi di antara buah rata-rata itu ada yang berbeda nilai. Ya. Jadi belum tentu semuanya berbeda. Ya. Belum tentu semuanya berbeda. Hanya ada saja, entah sepasang atau beberapa. Tapi belum tentu semuanya. Nah, kemudian taraf nyata, ya ini kalau di dalam soal memang ditentukan oleh soal, tapi di dalam praktek penelitian, alfa ini ditentukan sendiri oleh para peneliti. Nah, kemudian statistik uji yang digunakan adalah F, di mana F yang digunakan dalam ANOVA adalah hasil bagi di antara MSA dan MSE. Ya. MSA ini mengandung pengertian atau merupakan singkatan dari atau menyatakan mean square treatment. Itu disimbolkan dengan MSA. Kemudian MSE itu maksudnya adalah mean square error. Daerah kritis yang digunakan adalah F lebih besar dari nilai kritis F. Di sini nilai kritis F ditentukan oleh 3 nilai, yaitu taraf nyata, alfa, kemudian derajat kebebasan pembilang, nu 1, kemudian derajat kebebasan penyebut, nu 2. Di mana derajat kebebasan pembilang itu adalah K-1, itu banyaknya treatment dikurangi 1. Kemudian derajat kebebasan penyebut adalah N-K, ya, yaitu total banyaknya sampel dikurangi dengan banyaknya treatment. Nah, kemudian setelah menentukan nilai kritis, kita menghitung nilai statistik uji, ya, berdasarkan data hasil sampling. Dan kemudian dengan membandingkan nilai kritis dengan nilai statistik uji, kita membuat keputusan apakah kita menolak hipotesis nol atau jangan menolaknya. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat sebuah contoh kasus. Ya. Di dalam hal ini kita ingin mengetahui apakah di antara Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Cimahi terdapat perbedaan rata-rata penghasilan penduduknya. Diambillah kemudian sampel acak penduduk masing-masing tersebut. Dari Kabupaten Bandung diambil sampel acak 10 orang, dari Bandung Barat diambil sampel acak 5 orang, dan dari Cimahi diambil sampel acak 5 sampel. Nah, ternyata hasil samplingnya ya itu seperti yang dinyatakan di dalam tabel sebelah sini ya. Nah, ini hasil sampling menggunakan 20 orang sampel acak yang diambil dari 3 daerah ini. Pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata penghasilan penduduk di ketiga daerah itu? Taraf nyata yang digunakan adalah 0,05 dan dianggap bahwa masing-masing populasi berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama. Nah, di dalam ANOVA, 3 populasi ini, yaitu populasi rata-rata populasi penghasilan penduduk Kabupaten Bandung, rata-rata populasi
penghasilan masyarakat Kabupaten Bandung Barat, dan rata-rata populasi pendapatan masyarakat Kota Cimahi itu dinamakan treatment. Dalam hal ini terdapat 3 treatment, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Nah, ini adalah garis besar penyelesaian. Sebagaimana tadi sudah dinyatakan. Nah, hanya saja di sini eh, belum diuraikan bagaimana cara menghitung MSA dan MSE, ya. Mean square treatment dan mean square error. Ini yang belum diuraikan. Nah, pada prinsipnya ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung statistik F, ya. Yaitu hasil bagi antara MSA dan MSE. Nah, menghitung MSA diperoleh dengan cara membagi SSA dengan K-1 dan menghitung SSA dengan rumus seperti ini, ya. Kemudian MSE diperoleh dengan cara membagi SSE dengan N-K. Sedangkan menghitung SSE dilakukan dengan rumus seperti ini. Nah, kemudian di dalam penghitungan SSA ada yang disebut dengan grand mean atau rata-rata keseluruhan, ya. Ini simbolnya X bar subscript G. Nah, ini rumusnya seperti ini, ya. Ini merupakan rata-rata keseluruhan dari n buah sampel yang diambil. Rata-rata keseluruhan dari total banyaknya sampel yang diambil. Nah, sebagai contoh untuk kasus yang diberikan tadi, ya, lebih mudah digunakan tabel untuk membantu pemahaman. Jadi ini hasil sampling yang tadi disalin ulang di sini. Kemudian untuk masing-masing treatment, ya, itu dijumlahkan hasil samplingnya, ya. Untuk masing-masing treatment diambil jumlah dari masing-masing sampel, ya. Nah, kemudian masing-masing jumlah tadi dibagi dengan banyaknya sampel pada masing-masing treatment. Nah, jadi di sini sebagai contoh rata-rata sampel untuk treatment 1 ini adalah 40 dibagi 10, yaitu 4. Kemudian yang 3 ini adalah rata-rata sampel treatment 2. Yang 4 ini adalah rata-rata sampel treatment 3. Nah, langkah pertama kita menghitung dulu grand mean, rata-rata keseluruhan. Itu jumlah antara 40, 15, dan 20 ini dibagi dengan jumlah 10 tambah 5 tambah 5. Ya. 40 tambah 15 tambah 20, dihitung hasilnya berapa, yaitu 75, dibagi dengan hasil penjumlahan 10 tambah 5 tambah 5, itu 20. 5 dibagi 20 menghasilkan 3,75. Nah, kemudian berikutnya adalah menghitung SSA. Ya. Ini SSA ini adalah sum of square treatment. Nah, ini rumusnya ini ditulis di atas, ya. Yaitu 10 dikali 4 dikurangi 3,75 pangkat 2. Jadi ini, ya, 4 dikurangi grand mean 3,75, kemudian dipangkat 2 dikalikan dengan ukuran sampelnya untuk treatment yang pertama. Kemudian juga untuk treatment yang kedua 3, ya, ini adalah rata-rata sampel dari treatment kedua dikurangi dengan grand mean, kemudian dipangkat 2
hasilnya dikalikan 5. Ya, 5 ini adalah banyaknya sampel dari treatment kedua. Kemudian juga untuk yang treatment yang ketiga, sama juga rata-rata sampel treatment ketiga dikurangi dengan grand mean, kemudian dipangkat 2, kemudian dikalikan 5, yaitu banyaknya sampel dari treatment ketiga. Nanti kalau dihitung, ya, menghasilkan 3,75. Ini kebetulan sama dengan rata-rata keseluruhan, ya. Tapi ini hanya kebetulan saja. Secara umum tidak sama. Kemudian berikutnya kita menghitung MSA, mean square treatment. Nah, ini adalah membagi antara SSA dengan K-1. Di sini K itu adalah banyaknya treatment, 3 buah treatment. 3 dikurangi 1 menghasilkan 2. Nah, kemudian kita bagi, menghasilkan 1,875. Kemudian kita menghitung SSE, sum of square error. Ya, ini jumlah kuadrat galat, ya. Dalam bahasa Indonesia jumlah kuadrat galat. Ya. Ya, kemudian ini masing-masing sampel, ya. Jadi antara 20 sampel yang ada ini dikurangi dengan rata-rata sampel masing-masing treatment, kemudian dipangkat 2, kemudian dijumlahkan, ya, menghasilkan SSE, sum of square error, ya, jumlah kuadrat galat. Jadi yang teknisnya 4,2 dikurangi 4 pangkat 2, kemudian 3,7 dikurangi 4 pangkat 2, dan seterusnya hingga 2,9 dikurangi 4 pangkat 2. Kemudian 1,5 dikurangi 3 pangkat 2. Kemudian 4,2 dikurangi 3 pangkat 2, dan seterusnya sampai 3,2 dikurangi 3 pangkat 2. Kemudian 1,8 dikurangi 4 pangkat 2. Kemudian ditambah 4,2 dikurangi 4 pangkat 2. Seterusnya hingga 4,8 dikurangi 4 pangkat 2. Nah, kemudian semua pangkat 2 tadi dijumlahkan, ya, menghasilkan 22,92. Ini adalah nilai sum of square error, ya. Kemudian setelah itu dihitunglah MSE. MSE-nya adalah SSE dibagi N min K, ya. 22,92 dibagi N min K. N-nya adalah jumlah total banyaknya sampel, ya, dari ketiga treatment itu, ya, dikurangi dengan K. K ini 3, itu banyaknya treatment. Dikurangi nilai 1,35. Nah, kemudian kita bagi MSA dibagi dengan MSE, menghasilkan 1,39. Demikianlah cara menghitung nilai F-nya. Ya, detailnya seperti itu. Garis besarnya ini garis besarnya, ya. Nah, itu perhitungan yang tadi digunakan untuk langkah ini nih, ya. Perhitungan yang ini, nah yang ini sedemikian banyaknya itu digunakan di dalam langkah ini, ya, menentukan nilai statistik uji hasil sampling, ya. Itu menghitung nilai F hasil sampling. Nah, sama bagaimana menentukan nilai kritis? Nah, ini untuk mengerjakan langkah ini nih, ya. Menentukan nilai kritisnya bagaimana? Kita mencari dulu titik kritisnya, ya, nilai kritisnya. Dan nilai kritisnya diperoleh dari tabel F, tabel nilai kritis F. Ya. Nah, langkahnya adalah kita hitung dulu derajat kebebasan pembilang dan penyebut, ya. Derajat kebebasan pembilang adalah K-1, banyaknya treatment dikurangi 1, 3,12. Kemudian DF2 adalah derajat kebebasan treatment kedua, yaitu N-K, ya, 20 dikurangi 3, 17. Alfa yang digunakan 0,05. Nah, sehingga kemudian kita lihat di tabel F, ya, tabel F. Nah, ini dapat angka 3,59. Bisa dilihat di sini rinciannya. Nah, ini, ya, tabel F ada di link yang diberikan di deskripsi tayangan YouTube ini.
Nah, di sini K-nya derajat kebebasan pembilang adalah K-1 ya, itu 2. Kemudian kita telusuri ke bawah sampai ketemu dengan 17 ya. 17 ini adalah N min K, 20 dikurangi 3 ya. Nah, sehingga kita ketemu satu blok ini yang memuat 5 angka. Nah, kita pilih yang alfanya 0,05, itu yang ini. 0,05 didapat angka 3,59 ya. Demikian caranya mendapatkan nilai kritis F dari tabel F ya. Sehingga kita dapat dalam penolakan F lebih besar dari 3,59. Jadi kalau di ringkas bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya. H0 H1-nya. H0 adalah rata-rata penghasilan penduduk sama di antara ketiga daerah. Ya, jadi untuk ANOVA selalu hipotesis nolnya adalah semua rata-rata bernilai sama. Ya. Yang μ1 adalah rata-rata populasi penghasilan penduduk dari Kabupaten Bandung. Ya. Yang μ2 ini adalah rata-rata populasi pendapatan penduduk Kabupaten Bandung Barat. Yang μ3 ini adalah rata-rata populasi penghasilan penduduk Kota Cimahi. Nah, H1-nya, hipotesis tandingannya adalah ada daerah yang rata-rata penghasilan penduduknya berbeda. Jadi, misalnya hipotesis nol ditolak, itu bukan berarti bahwa di antara ketiga rata-rata ini semuanya sama, semuanya berbeda. Belum tentu seperti itu. Mungkin saja μ1 dan μ2-nya sama, tapi μ3-nya tidak sama dengan μ2. Ya. Misalnya seperti itu. Jadi, ketika kita menolak hipotesis nol, kita tidak boleh menyatakan bahwa semua rata-rata berbeda. Tapi yang lebih tepatnya adalah ada daerah yang rata-rata penghasilan penduduknya berbeda. Entah yang mana. Nah, kemudian telah nyata 0,05. Kemudian statistik uji yang digunakan adalah F sama dengan MSA dibagi MSE. Nah, kemudian daerah kritisnya adalah F lebih dari 3,59. Nah, ini diperoleh dengan cara yang tadi telah diuraikan. Kemudian nilai statistik uji hasil samplingnya 1,39. Ini juga sudah diuraikan tadi, dari mana mendapatkannya. Kemudian karena di sini 1,39 ini tidak melebihi 3,59, maka nilai statistik uji ini jatuhnya di daerah penerimaan. Sehingga kita tidak boleh menolak hipotesis nol. Sehingga kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam hal rata-rata penghasilan penduduk di ketiga daerah tersebut. Nah, biasanya setelah biasanya pengerjaan ANOVA ini dituangkan di dalam tabel ringkasan ANOVA, ya, tabel ringkasan ANOVA. Di mana di dalam tabel ringkasan ANOVA ini ya, bisa terlihat bahwa total variansi yang terdapat ya, di dalam populasi yang diamati itu diuraikan menjadi dua faktor, dua unsur, ya, dua suku lah kalau dalam istilah matematika. Ya. Jadi jumlah variansi yang ada, ya, itu merupakan jumlah di antara jumlah kuadrat treatment dengan jumlah kuadrat error. Ya. Nah, kemudian untuk treatment, derajat kebebasannya adalah banyaknya treatment dikurangi 1. Sedangkan untuk jumlah kuadrat galak, derajat kebebasannya adalah banyaknya sampel total keseluruhan dikurangi dengan
banyaknya treatment. Nah, sehingga secara total degree kebebasannya adalah N-1 ya. K-1 ditambah N-K akan menghasilkan N-1. Nah, kemudian kalau kita bagi antara SSA dan K-1 akan diperoleh MSA, mean square treatment. Nah, kemudian apabila SSE dibagi dengan N-K menghasilkan mean square error. Dan kalau kita bagi antara MSA dan MSE, maka diperoleh nilai F, ya, yaitu MSA dibagi MSE. Dalam contoh ini adalah hasil-hasil yang telah didapatkan tadi, semuanya, ya, diringkaskan di dalam tabel ini. Nah, ini dinamakan tabel ringkasan ANOVA. Ya. Demikian pembahasan saya mengenai one way ANOVA. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di dalam materi statistika yang lain.